Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang sekali saya Maria Lizia Al-Hasni dapat kembali menjumpai Anda di program Majelis Ilmu Metro TV untuk meningkatkan ilmu dan juga keislaman kita. Pemirsa, fenomena hoax atau berita bohong ini sudah sangat banyak sekali terjadi. Fenomena tersebut sudah cukup marak terjadi dan dampaknya justru cukup besar. Lalu, bagaimana cara kita agar bisa terhindar dan juga tidak ikut-ikut menyebarkan berita bohong atau hoax ini? Mari bersama-sama kita dengarkan tausiah dari Habib Ja'far berikut ini. Padahal ya kata Quran, ku anfusakum wa ahlikum nar. Utamanya itu urus dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu yang paling utama. Sekarang banyak orang ngurusin orang lain padahal dirinya belum keurus tuh kan. Orang lain nanti masuk surga, dia masuk neraka. Iya. Makanya kan. Akhirnya masalahnya gitu. Jadi awali segalanya dari diri sendiri. Karena itu Nabi Muhammad itu berdakwahnya utamanya itu dengan keteladanan akhlak. Karena nerapin pertama sendiri. Bahkan kata Quran, lima taquluna ma la taf'alun. Kamu kenapa sih kok ngomong sesuatu yang nggak dimulai dari kamu? Kamu dulu deh mulai lakukan baru yang lain. Nah, cara kalau di antara tangga pertama ya, kita itu jangan jadi bensin atau kompor ketika tetangga ngelempar sesuatu tuh yang sifatnya hoax atau gosip. Bener. Iya. Makin kebakar kan nanti. Itu kan kadang di komplek di depannya itu ada tempat duduk buat silaturahmi kan Iya, awalnya. betul. Terus ketika bapak-bapak atau ibu-ibunya ngumpul udah di sana atau di tempat belanja, Iya. itu mengambil peran satu persatu. Ada peran pelempar hoax, dan ada peran ngompori, Iya. ada peran yang seolah-olah tidak percaya. Masa iya? Biar nambah tuh Iya, betul, bobotnya kan. betul. Ada peran yang sok nasihati, padahal ini untuk ngomporin juga. Nggak boleh gitu. Kan kita nggak boleh ngomongin orang lain. Tapi si Anu sih emang parah sih. Jadi semua orang tuh kayak punya perannya masing-masing. Harus akhirnya bisa kan. kayak sidak dadakan gitu di komplek rumahnya. Gitu. Jadi paling nggak pertama kata Nabi Muhammad itu berhenti di kita. Ketika ada obrolan yang jangan kan fitnah atau hoax ya, Iya. sia-sia aja, maka pergilah kata Nabi. Berhenti di kita dengan kita pergi, jangan ngeladenin. Atau syukur-syukur kita bisa belokin ke pembicaraan-pembicaraan yang Jadi bermanfaat gitu. Iya, betul. Jadi itu yang tongkrongan yang sebenarnya tuh. Jadi bukan cuma nongkrong di depan komplek tuh nanti. Betul. Itu kalau gitu bermanfaat, nongkrongnya di surga ntar juga. Iya juga ya. Iya. Kalau tongkrongan yang nggak bermanfaat tadi nongkrongnya di mana? Nah itu nggak tahu saya di mana tuh. Gini deh di bulan Ramadan kan kadang gitu. Habis buka puasa bersama, Iya. bukannya sholat, malah gosip kan. Update kehidupan orang lain ya. Ayo sambil makan kan, makan nasi, padahal dagingnya daging saudara kita sendiri, gibah. Iya juga. Iya kan? Astagfirullah. Itu maksudnya makanya kata Sinali, untur maqal la tantur manqal. Lihat apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang bicara. Oh, yang bicara bib orang-orang dari pengajian. Lah kalau yang dibicarakan juga gosip, Sama hoax, aja fitnah, ya. bohong ya jangan diikuti. Iya benar. Jadi yang paling penting itu. Oke. Oke. Nih ada pertanyaan lagi nih, Bib. Tabayun itu baiknya siapa yang melakukan, Bib? Penengah atau dari salah satu yang bersengketa? Nah, Iya. kan Berat ya? lumayan Lumayan. ya. Sebaiknya sih setiap kita punya kesadaran tabayun. Dari awal sudah punya kesadaran tabayun dalam segala hal. Sehingga nggak sampai butuh orang lain untuk mendamaikan kita melalui skema tabayun itu. Tapi kalau kitanya udah terlanjur terjebak dalam hoax, maka butuh pihak ketiga untuk kemudian memberikan klarifikasi. Jadi netralisir keadaan gitu kali ya, Bib Netralisir ya. keadaan. Bahkan gini deh, itu fakta dari Mavindo, komunitas yang atau lembaga anti hoax itu. Gini, kalau ada di grup WhatsApp orang nyebarin hoax atau nyebarin berita, sekedar nanya aja, emang beritanya benar, itu mengurangi laju hoax sampai 50%.
Jadi nanya aja, emang bener nih beritanya? Itu udah meredam laju hoax 50%. Nah, kalau bisa ada tuh pihak-pihak yang jadi semacam wasit, penengah untuk keributan-keributan itu. Karena kata Nabi, kemuliaan bagi orang yang mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Iya, tapi kadang-kadang ada Bib, misalnya udah ada dua pihak nih berselisih, terus ada penengahnya. Lah penengahnya malah ikutan Iya. berselisih juga, itu sering terjadi tuh Bib. Iya, makanya di Al-Quran itu dikatakan bahwa orang yang menjadi penengah, dia harus berada dalam kondisi mental, kondisi intelektual, dan kondisi moral spiritual itu yang tinggi. Nah, ayatnya wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Orang yang mau menjadi penengah sebagaimana ciri utama umat Islam itu syuhada 'alan nas, menjadi saksi yang alanya ini disebut ala istiqla, yaitu dia punya ketinggian moral. Kalau dia nggak punya ketinggian moral, ketinggian intelektual juga, tahu caranya mendamaikan, malah dia kejebak dalam keributan itu kan. Iya. Yang awalnya 2 kubu jadi 3 kubu. Jadi bukan hanya ilmunya yang mumpuni begitu, tapi Mumpuni. juga harus punya kebijaksanaan begitu ya, dan Kebijaksanaan. bisa netral dalam perselisihan antara dua pihak. Begitu ya. Bener. Jadi Berat juga ya. tapi juga secara intelektual harus mumpuni kayak Mbak Zakia itu harus cari dulu informasi Iya, iya. ini yang benar gimana, jangan tiba-tiba sok bijak, kan ada tuh kan. Iya, iya, iya. Sok-sok senja tiba-tiba masuk. Janganlah bertengkar wahai saudara. Asik. Pertengkaran itu yang menang jadi abu, yang kalah jadi arak. Iya, ini tapi apa masalahnya? Lu bisa nyelesain nggak? Nah itu, makanya Baik. butuh kemampuan jurnalistik juga. Nah, kan aduh. akhirnya. Mari belajar jurnalistik ya. Iya betul, di era Betul. iya kan? Era Kalau Mbak sekarang Zakia butuh. sih bisa kayaknya memiliki intelektual. Kalau aku kayak bisa jadi anak senja yang tadi. Saudara-saudaraku, jangan pada Sudahlah. berpisah. Iya. Kita tunggu lagi. Tapi makanan belum ada ya Mbak ya? Ya kan namanya dipesan Oh, dulu. dipesan Mbak. dulu. Oke. Iya. Kadang Masih begitu ada waktu nih memang. Mas Saur Masih ya. ada. Kadang memang gitu, ada berita yang hoax, ada makanan yang hoax. Dan itu terjadi di sini. Kita harus husnuzon dong. Iya. Husnuzon sama tabayun tuh sama nggak, Bib? Nah, kalau husnuzon itu kan prasangka baik. Iya. Kalau tabayun itu kan mengklarifikasi berita yang beredar. Iya. Nah, bukan berarti ketika kita husnuzon kepada orang lain udah gak klarifikasi. Enggak, itu adalah satu hal yang saling melengkapi satu sama lain. Nah, kemudian karena itu dalam Al-Quran Allah katakan inna ba'dadh-dhanni ismun. Sebagian dari prasangka itu dosa. Tapi ada prasangka-prasangka yang tidak dosa, yaitu prasangka yang berdasarkan kecurigaan yang berdasar. Jadi akhirnya masuknya bukan suuzon, bukan berprasangka buruk, tapi Tapi lebih kewaspada. Iya, iya. Kayak ada teman aku di rumahnya ada orang nggak dikenal, ketika dia mau tidur, kemudian pakai linggis gitu nyoba, terus kata dia, saya nggak ngapa-ngapain, Bib, saya husnudzon. Kayaknya dia mau benerin rumah saya deh. Katanya. Masa malam-malam tengah Iya, malam? tengah malam pakai linggis nyalain pintu, husnudzon. Itu nggak Salah. boleh juga ya. Bib. Iya, di sana lah pentingnya. Kemudian bukan cuma husnudzon, tapi klarifikasi, tapi jangan sampai suuzon. Iya, Jadi betul. klarifikasi itu, tabayun itu bikin kita jadi husnudzonnya terarah, Iya. tapi juga waspada tidak sampai terjebak kepada suuzon. Tabayun itu kalau dalam Islam bukan hanya untuk mengatasi berita bohong atau fitnah, Iya. tapi untuk mengatasi tadi balancing kesalahpahaman. Betul. Bisa Iya. jadi yang menyampaikan ke kita itu dengar dari sana, Iya. itu penyampaiannya tidak bohong dan bukan fitnah, Iya. tapi dia salah memahami informasi yang dia terima sebelumnya. Atau dibumbuin lagi gitu, Nah, Bib. Kalau bisa dibumbuin kan tuh. udah fitnah. Oh, udah fitnah ya, iya. Iya, Iya, tapi iya, ini iya, dia iya. nggak bumbuin nggak apa, cuman dia salah paham dengar. Iya. Iya, betul. Karena kadang ya gitu, kadang ya sekarang ini media sosial Betul. yang media komunikasinya kita tuh Iya. mudah banget ya di era Iya. digital seperti sekarang. Tapi itu kita nggak komunikatif. Kayak dua orang yang tunarungu. Gimana Oke. maksudnya, Bib? Dua orang tunarungu ketemu, Iya. yang satu pegang panci, yang satu lagi duduk-duduk.
yang pegang panci, yang lagi jalan Lagi jalan duduk, ditanya sama yang lagi duduk, Iya. mau kemana Pak? Mau mancing ya? Yang pegang pancing jawab, oh enggak, mau mancing kok. Kemudian yang duduk jawab lagi, oh saya kira mau mancing. Gitu. Jadi kita berkomunikasi tapi nggak komunikatif. Nggak Karena nyambung ya. kan nggak nyambung. Nah makanya kita perlu tuh saling paham. Ya, Iya. betul. Nah itu makanya tabayun tadi itu ya Bib ya. Tabayun. Kalau kayak aku aja, aku juga bisa jadi reporter dadakan. Misalnya tiba-tiba ada peristiwa, aku pas ada di Video TKP, tinggal aku video, tinggal terserah aku ngegorengnya gimana Iya, ya kan. benar. Ada asap banyak. Wah kebakaran nih, Iya, padahal orang bakar padahal sampah. bakar sampah. Kan kita nggak tahu ya. Makanya mungkin ya, kalau media sosial itu hanya mengejar kecepatan, kalau Iya. media mainstream juga memastikan ketepatannya. Benar, Betul. itu Agar dia. tepat semuanya. Dan biar gak echo chamber tadi di ruang dengung. Kayak grup WhatsApp. Iya. Grup WhatsApp gitu. Hanya ingin mendengar apa yang dia ingin dengar, bukan apa yang perlu dia dengar. Dan yang menarik aja Yang ya. menarik aja kan, Kalau saling udah- membenarkan. iya, Padahal betul. ini jelas-jelas udah berita bohong. Iya. Di-share ke grup WhatsApp, tapi Betul. semua Nah. menguntungkan, seneng. Itu maksudnya Iya. ikut itu kalau seperti itu maksudnya ikut menyebarkan fitnah nggak tuh? Bib? Ikut dong, dan dosanya jariah kan. Oh, begitu? Buat semua orang yang akhirnya percaya dan melakukan hal-hal terkait dengan kepercayaannya atas berita bohong itu, kita dapat dosanya juga. Ya Allah, aku akan leave dari beberapa grup WhatsApp keluarga. Kalau bisa, bukan cuma leave, tapi iya. melakukan jihad jurnalistik kayak yang dilakukan Mbak Zakia. gitu. Bubarin grup Oh WhatsApp. iya benar juga ya. Karena di sana sarang fitnah. Dan ada Bib, ada lagi pertanyaan ini sebentar dari @lo_07. Bagaimana cara menerapkan prinsip tabayun dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat, terutama dalam konteks globalisasi dan interaksi antar budaya yang semakin kompleks? Wow. Benar. Semakin kompleks interaksinya di era globalisasi ini melalui media sosial, maka semakin harus kenceng tabayunnya. Karena berita hadir begitu cepat dari tempat yang kita gak tahu, bisa jadi dari luar negeri, Iya. dari manapun. Karena itu penting bagi kita untuk selalu menahan diri, tidak mengejar kecepatan, tapi mengejar utamanya ketepatan. Makanya dalam Suratul A'raf ayat 20-21 itu diceritakan sejarah hoax. Jadi hoax pertama kali itu adalah disebarkan oleh setan kepada Nabi Adam tentang pohon huldi. Iya. Jadi buah huldi itu, kata setan, nah itu kalau kamu makan itu, kamu akan abadi kekal. Padahal justru karena makan buah huldi, Nabi Adam jatuh tidak kekal di sorga. Dan kenapa Nabi Adam percaya? Karena di Suratul A'raf setan atau iblis itu bersumpah atas nama Allah. Makanya Nabi Adam kemudian percaya karena keimanan Nabi Adam kepada Allah. Nah, ketika dibungkus pakai agama itu makin kemudian bisa Ya. kemana-mana hoax itu. Pemirsa, kembali lagi bersama saya di Majelis Ilmu Metro TV. Tadi bersama-sama sudah kita dengarkan pesan dari Habib Ja'far bahwa dalam menyebarkan informasi, beritakanlah hal yang asli sesuai dengan kebenarannya. Dan kita juga sebagai manusia tentunya harus bijak dalam menyerap berbagai informasi yang beredar. Nah, sekarang saatnya kita dengarkan petuah dari Habib Jindan bin Novel berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliaulah orang yang paling toleransi. Sebelum dunia mengenal toleransi, Nabi Muhammad yang menghidupkan toleransi di tengah-tengah masyarakat. Dan toleransi beliau bukan toleransi yang kebablasan. Toleransi yang sesuai dengan real, sesuai dengan jalur. Toleransi yang tidak meninggalkan ketegasan beliau, tanpa meninggalkan prinsip beliau, tanpa meninggalkan warna-warna yang beliau bawa, dan juga toleransi bersama ketegasan. Ketegasan yang tidak menghakimi orang lain, yang tidak mencaci orang lain, yang tidak menzalimi orang lain, yang tidak mengganggu orang lain. Dan
memang seperti inilah agamanya Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita diajarkan untuk meraih pahala dengan berprasangka baik kepada sesama umat manusia, dengan mengasihi sesama umat manusia, dengan membawa rahmat dan kasih sayang di tengah-tengah umat manusia. Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulullah, "Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau melainkan semata-mata rahmat dan kasih sayang bagi alam semesta ini, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pun berdakwah. Ya ayuhan nabi inna arsalnaka, wahai nabi, sesungguhnya kami mengutus engkau sebagai mubasyir, pemberi kabar gembira, nazir, pemberi peringatan, da'iyan ilallah biiznihi, yang berdakwah kepada Allah Ta'ala dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Beliau sebagai saksi, sebagai standar toleransi merujuk kepada Nabi Muhammad. Di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya tetangga, dan juga di lingkungannya Nabi Muhammad ada orang-orang yang non-muslim, dan Rasulullah berbuat baik kepada tetangganya. Bahkan di Madinah Al-Munawwarah ada seorang anak pemuda dari suku Yahudi, beragama Yahudi, berkhidmat di rumahnya Nabi Muhammad SAW dan diizinkan oleh Rasulullah. Di situ dia melihat keseharian Rasul, akhlaknya Rasul, hingga tertarik kepada agama Islam. Tatkala dia sakit, dijenguk oleh Rasulullah. Nabi menjenguk seorang pemuda beragama Yahudi yang sedang sakit, dijenguk oleh Nabi Muhammad. Kemudian Rasulullah pun juga toleransi, dan toleransinya itu tidak melupakan dakwah. Nabi menawarkan, "Ya ghulam, qul la ilaha illallah asyhadu laka biha indallah." Wahai pemuda, ucaplah la ilaha illallah, masuk Islam, aku menjadi saksimu besok di hari kiamat. Pemuda ini mau, cuma takut kepada bapaknya. Dia minta persetujuan ayahnya. Ayahnya pun berkata, "Ati' Abul Qasim, ya waladi, wahai anakku, turut apa ucapan Abul Qasim." Maka dia pun mengucap la ilaha illallah, dan Rasulullah bergembira. Saat toleransinya Rasulullah di Madinah, di satu jalanan, tiap kali Rasulullah jalan, di jalanan tersebut ada seorang Yahudi, tiap Nabi lewat selalu meludah dan mengeluarkan kata-kata yang buruk, mengungkapkan kebencian, ketidaksukaannya kepada Nabi Muhammad. Selalu selama berbulan-bulan, bertahun-tahun seperti ini. Hingga satu kali Nabi kehilangan orang tersebut. Lewat di jalanan itu, nggak ada kata-kata buruk, nggak ada orang yang meludah, nggak ada orang yang komentar jelek. Nabi bertanya, "Mana ini orang yang biasa duduk depan rumah?" Maka dibilang, "Orang ini sedang sakit, dia nggak bisa keluar." Maka Nabi izin, "Saya mau menjenguk dia." Maka Nabi menjenguk orang Yahudi tersebut di rumahnya. Yahudi yang anti kepada Islam, yang benci kepada Nabi, dijenguk oleh Nabi Muhammad di rumahnya. Tatkala dijenguk, maka orang itu menangis, bilang, "Ya Muhammad, teman-teman saya yang manas-manasin saya belum ada yang menjenguk, tapi kamu yang lebih dulu menjenguk saya." Hingga dia tertarik kepada agama Islam karena melihat perangai dan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Toleransinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan ketika ada kaum Nasrani, utusan dari Najran, para pendeta-pendeta Nasrani dari Najran, mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana ayat mubahalah turun atas mereka, yang mereka diajak mubahalah atas keangkuhan dan kesombongan mereka. Namun juga di dalam momen tersebut, ketika mereka datang dengan segala kesombongannya, tahu-tahu masuk waktu sholatnya mereka. Mereka bilang, "Ya Muhammad, ini sekarang masuk waktu sholatnya kami. Minta tempat untuk kami sholat." Maka diberikan tempat oleh Rasulullah di bagian belakang masjid untuk mereka melakukan ibadat mereka. Di bagian belakang, di belakangnya masjid, mereka melakukan peribadatan tersebut. Toleransi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan toleransinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawanan yang beliau tawanan perang, para penjahat perang yang ditangkap di dalam perang, dalam jihad yang benar. Kemudian mereka pun juga dijamu oleh Rasulullah, diberikan makanan, tidak melakukan kejahatan perang, dijamu, sehingga para tawanan perang tersebut mereka malu dan mereka
berkata, berikan kami makanan yang jelek saja, yang tidak terlalu enak, makanan yang enak untuk kalian. Tapi sahabat Rasulullah bilang, tidak, kalian adalah amanat Rasulullah yang memerintahkan kami istausu bil asiri khaira, perlakukan para tawanan perang dengan baik, maka makanan terbaik kami berikan kepada kalian. Allah Ta'ala berfirman, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan makanan terbaik yang mereka sukai kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada asir, kepada tawanan perang. Ini toleransi yang diajarkan di dalam agama Islam, toleransi yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, toleransi yang seimbang, yang tidak kebablasan, diiringi dengan ketegasan dan menjaga prinsip-prinsip di dalam agama Islam ini. Dan ini adalah yang kita pelajari, yang diajarkan oleh Rasulullah kepada umat ini sejak 15 abad yang lalu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita taufik, bisa menjalankan ajaran Islam, mencerminkan Islam dengan Islam yang baik, yang toleran, yang santun, yang indah sesuai ajarannya Rasulullah. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa, demikianlah episode Majelis Ilmu Metro TV kali ini. Semoga kita senantiasa sebagai manusia yang terus bijak dalam menyebarkan dan juga menyerap berbagai informasi yang beredar. Saya Maria Lizia Al-Hasmi undur diri, kita jumpa lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.